Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 4 November 2024 bersama saya Fiorina Ciretno. Tentu berita terupdate dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan untuk Tribuners. Dan kali ini kita beranjak ke Kabupaten Pindrang, ada informasi mengenai kondisi terkini pencarian pemuda Kabupaten Pindrang yang hilang usai loncat di Bendungan Benteng. Untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur, rekan Aryadi dari Kabupaten Pindrang. Selamat sore rekan Aryadi. Selamat sore, Fior. Iya, baik. Rekan Aryadi, bagaimana kondisi cuaca di Kabupaten Pindrang hari ini? Baik, kondisi cuaca, Fior, sampai saat ini intensitas hujan masih tinggi. Baik. Ini sudah berlangsung sejam yang lalu. Beberapa wilayah di Kabupaten Pindrang sedang dilanda hujan yang cukup deras. Baik, ya, menyoal topik kita hari ini tentunya juga menjadi berita terfaktual dan juga terupdate di Kabupaten Pindrang sendiri menyoal satu pemuda. Benarkah satu pemuda yang dalam insiden ini yang terlibat dalam kondisi insiden ini? Baik, jadi memang benar, Fior, bahwa seorang pemuda di Baik. Kabupaten Pindrang bernama Jihan Ramadan kemarin dinyatakan hilang setelah loncat uh, dari bendungan Benteng ke dalam sungai. Namun saat peristiwa itu terjadi, Jihan tidak lagi ditemukan oleh rekan-rekannya pada saat setelah meloncat di sungai tersebut. Jadi memang detik-detik Jihan menghilang dan terbawa arus itu sempat direkam oleh warga dan disaksikan oleh keempat temannya karena memang mereka memang berniat untuk berenang di wilayah sungai Bendungan Benteng tersebut. Jadi sungai ini adalah aliran dari sungai Sadang di Kabupaten Pindrang, Sior. Untuk diketahui saja, kemudian sampai saat ini tim SAR gabungan masih berjibaku untuk melakukan operasi pencarian terhadap korban, bahkan hingga detik ini belum ada tanda-tanda korban ditemukan. Pihak SAR juga sudah melakukan penyisiran hingga sepanjang 5 kilometer di bantaran Sungai Sadang hingga di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pindrang, Fior. Namun belum ada tanda-tanda korban saat ini ditemukan oleh tim SAR gabungan. Nah, dari uh, hasil hasil wawancara kami dari BPBD ya, Kabupaten Pindrang bahwa memang kelima pemuda ini memang berinisiatif untuk melakukan berenang di Sungai Sadang, yakni di titik Bendungan Benteng Kabupaten Pindrang. Nah, jadi mereka melakukan itu untuk konten, untuk mengambil konten nekat loncat dari bendungan Benteng dan melompat ke dalam sungai. Namun setelah kejadian itu salah satu korban yakni bernama Jihan tadi eh, terbawa arus sungai yang cukup deras karena memang pada saat itu juga intensitas hujan di hulu sungai Sadang di Kabupaten Pindrang sangat tinggi sehingga membuat um, volume air juga tinggi sehingga korban terbawa arus dan menghilang hingga saat ini, Vio. Iya, rekan Aryadi mungkin boleh disampaikan apakah bendungan Benteng ini memang biasa dijadikan tempat untuk melakukan penyelaman dan sebagainya, atau seperti apa? Baik, baik. Untuk masyarakat sekitar sebenarnya eh, sudah ada larangan, Vio. Sudah ada larangan tanda-tanda untuk melarang adanya aktivitas berenang di titik bendungan tersebut dikarenakan memang kalau bendungan mempunyai arus yang cukup deras, kemudian volume air yang cukup tinggi, sehingga beberapa larangan juga sudah dipasang di situ. Kemudian dari wawancara kami kepada warga masyarakat sekitar, memang
tidak ada masyarakat sekitar berani untuk melakukan berenang atau di wilayah di sana. Nah, kebetulan korban ini bersama empat temannya ini memang adalah warga di luar dari Kecamatan Benteng ini, Fior. Sehingga mungkin ini untuk motifnya memang mereka melakukan hal tersebut karena untuk mengambil konten nekat dan yang akan diupload di sosial media masing-masing. Fior. Baik, lantas mungkin boleh disampaikan pukul berapa korban yang bernama Jihan tersebut dinyatakan hilang dan juga disampaikan apa yang menjadi kendala dari tim SAR sendiri? Baik. Eh Jihan dinyatakan hilang sekitar pukul 17.30, ya, sekitar pukul 17.30 WITA pada hari Sabtu kemarin. Mereka memang melakukan menyeludup masuk ke wilayah objek vital eh, benteng tersebut. Kemudian di luar dari penjagaan dari penjaga bendungan, mereka melakukan aktivitas surut. Nah, kemudian mengenai soal kendala tim SAR gabungan saat ini adalah memang intensitas hujan yang cukup tinggi yang melanda Kabupaten Pindang saat ini, sehingga sedikit ada gangguan selama proses operasi pencarian berlangsung, Vio, karena tingginya volume air dengan pertimbangan juga adalah keselamatan beberapa tim SAR, karena saat melakukan operasi pencarian tim SAR hanya menggunakan perahu karet dan melakukan penyisiran di sepanjang bantaran sungai Sadang ini, Vio. Lantas mungkin bagaimana respon dari keluarga Jihan? Apakah sudah ada informasi mengenai hal tersebut? Baik, keluarga Jihan, kami tadi baru di lokasi, Pior. Memang keluarga Jihan masih standby di lokasi untuk mengetahui apakah anaknya bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Namun sampai kami berusaha untuk mengkonfirmasi karena memang situasinya tidak kondusif karena pihak keluarga masih berduka atas kejadian tersebut, sehingga pihak keluarga masih enggan berbicara soal saudara Jihan yang hilang terbawa arus di Bendungan Benteng. Baik, rekan Aryadi, status dari korban ini maksud saya saudara Jihan saat ini berstatus sebagai pelajar atau mungkin seperti apa? Baik, Fier, memang informasi yang kami ketahui bahwa saudara Jan ini merupakan masih berstatus pelajar sekolah menengah atas atau SMA. Dan sedikit informasi yang kami ketahui memang pihak orang tua korban ini memang tidak berada di Kabupaten Pinang, jadi hanya diawasi oleh tantenya karena kedua orang tuanya bekerja sebagai di TKI di Malaysia, kemudian ayahnya juga berada di luar daerah untuk bekerja, Vio. Iya, lantas jika korban atas nama Jihan belum ditemukan hari ini, kapan pencarian akan dilanjutkan? Dan juga dengan metode apa? Ada informasi dari tim SAR mungkin? Baik, Vio, jadi informasi tim SAR gabungan memang ini sudah memasuki hari ketiga operasi pencarian korban. Sebenarnya dari secara schedule tim SAR bahwa memang ini adalah hari terakhir, namun tim SAR berencana akan memperluas hingga pencarian selama 7 hari nanti. Kemudian kalau memang tidak ditemukan korban selama 7 hari tersebut, akan didiskusikan kepada kedua pihak keluarga untuk bagaimana kelanjutan hal tersebut. Iya, baik. Rekan Aryadi, lantas tentunya ada upaya pencegahan yang sudah direncanakan untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan. Mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan, seperti apa himbauan dari tim SAR mungkin yang terkait? Baik, Fior. Ya, sebagai informasi, Fior, bahwa
memang bendungan Benteng ini sudah sering ya. Menurut cerita-cerita warga sekitar memang sudah sering ada korban tenggelam di lokasi sekitar bendungan Benteng, Kabupaten Pindrang ini. Dikarenakan memang pihak banyak masyarakat mengabaikan instruksi-instruksi yang sudah dipasang oleh pemerintah daerah, mulai dari kecamatan hingga desa. Memang eh, Bendungan Benteng ini adalah objek vital dari negara, karena ini adalah merupakan bendungan terbesar juga. Kemudian pihak tim SAR sudah mengevaluasi larangan untuk memasang larangan-larangan, titik-titik larangan yang akan dipasang lagi di sekitar bendungan Benteng tersebut, karena memang eh, wilayah ini sangat berbahaya jika ada masyarakat melakukan aktivitas berenang ataupun memancing di wilayah tersebut, Vio. Seperti itu. Jadi memang pihak tim SAR sudah mengimbau masyarakat tidak lagi melakukan aktivitas sekitar wilayah objek vital ini, dikarenakan arus yang ada di bendungan memang cukup sangat deras, karena ini yang merupakan bendungan terbesar, termasuk ke bendungan terbesar di Sulawesi Selatan. Baik, rekan Aryadi, mungkin pertanyaan terakhir terkait bagaimana respon dari rekan-rekan Jihan sendiri hingga saat ini? Apakah mereka mungkin akan ditetapkan sebagai tersangka atau seperti apa? Baik, mengenai hal tersebut, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan, bahwa kami sudah konfirmasi juga Kasat Reskrim, mereka juga masih melakukan penyelidikan atas apakah ada paksaan Jihan melompat ke dalam sungai dari atas bendungan itu, atau inisiatif diri sendiri, seperti itu. Jadi pihak rekan-rekannya juga eh, tadi masih berada di TKP untuk memantau bagaimana perkembangan operasi pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan ini, Vio. Baik, terima kasih rekan Aryadi atas informasinya. Kami menunggu update terbaru mengenai topik ini dan juga topik lainnya dari Kabupaten Pindrang. Selamat kembali bertugas. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini, juga pernyataan dari Danpos Basarnas Kota Parepare, Dadang Tarkas. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
Numpak kawan. Numpak kawan. Numpak kawan. Isi bang, untuk warga yang jatuh ini bagaimana sih proses pencariannya seperti apa? Jadi kami infokan bahwa warga ini kronologinya dia sementara mandi-mandi bersama rekan-rekannya, ada kurang lebih 5 orang rekan-rekannya mandi-mandi di benteng, bendungan benteng ini pada pukul 17.54 lebih. Dia mandi-mandi, terus korban ini langsung loncat dari benteng turun ke bawah. Sampai di bawah sempat kelihatan di permukaan air. Nah, sampai permukaan air, mungkin dia mau melipir ke pinggir. Mungkin kalau kami lihat dari videonya memang dia mungkin kecapean, kelelahan sehingga tidak bisa sampai di pinggir, sehingga langsung dia tenggelam dan langsung menghilang. Artinya terbawa arus ya bang? Kurang lebih seperti itu, karena arus di bendungan ini sangat deras. Untuk saat ini proses pencariannya seperti apa sih? Nah, untuk proses pencarian hari ini kita membagi 2 tim menggunakan LSR melakukan penyisiran di Sungai Benteng ini menuju ke lokasi Babana, kurang lebih 5 km jauhnya. Dan sampai saat ini kami belum dapat informasi dari rekan-rekan yang melakukan penyisiran. Sampai pukul ini 16.54 belum. Jadi sebentar mungkin pulang nanti kami komunikasikan terkait dengan pencarian untuk hari ini. Nah, untuk pencariannya melibatkan siapa-siapa saja sih? Jadi untuk tim SAR gabungan ini terdiri dari Basarnas Parepare, terus ada rekan dari SAR Brimob Parepare, terus BPBD Kota Pinrang, Kabupaten Pinrang, terus Pol Airut Pinrang, terus dengan potensi-potensi
LSR yang lainnya. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 4 November 2024. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Ciretno, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.